Sobat Dukcapil, kembali lagi di Rabi Bindu. Rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Krisna. Dan aku Rizka. Kita berdua akan membawakan berita terkini, terhangat, dan menarik untuk Anda semua. Nah, gimana nih Riz, kabarmu hari ini? Kabarku hari ini alhamdulillah baik, aku sehat, dan lihat deh, hari ini kita kapelan ya, dan kapelan. Betul banget, dan aku berharap karena kita udah kapelan nih hari ini, kita akan semakin kompak untuk membawakan berita Rabi Pindo kali ini. Kalau Krisna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih, dari segi mental, jiwa raga itu oke banget sih. Nah betul, harus sehat ya. Iya, harus sehat dong. Betul, nah untuk Sobat Dukcapil yang di rumah juga semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Nah, kita hari ini akan banyak membawakan berita. Salah satunya ada apa nih? Nah, kita lah masuk berita pertama nih ya. Nah, identitas kependudukan digital IKD atau KTP digital telah muncul di Indonesia nih, Riz. Indonesia telah melakukan inovasi baru guna menjawab permasalahan kelangkaan belangko KTP dengan meluncurkan KTP digital alias IKD. Dikutip dari laman resmi web kompas.com, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa IKD ini belum diwajibkan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, walaupun belum diwajibkan, namun beliau mendorong masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik untuk membuat IKD agar kepemilikan IKD ini dapat meningkat secara bertahap. Identitas kependudukan digital ini nantinya akan melekat pada ponsel masing-masing penduduk. Jadi kayak nggak perlu bawa KTP fisik gitu ya? Betul, Perlu tinggal pakai HP ponsel aja. Oh, lebih mudah gitu ya. Betul. Nah, sebelum membuat dan mengaktifkan KTP digital, masyarakat akan diminta mengunduh dan menginstal aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Nah, masyarakat juga perlu mendatangi kantor dinas Dukcapil di wilayah masing-masing untuk membuat IKD. Nah, setelah di kantor tuh, petugas akan mendampingi masyarakat untuk melakukan melakukan pendaftaran diri di aplikasi IKD, melakukan verifikasi serta validasi dengan teknologi pengenalan wajah ya. Betul banget. Yang disebut apa tuh biasanya? Biometrik nggak sih? Biometrik. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih pemirsa, dengan adanya IKD ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus segala dokumen kayak kartu Indonesia Sehat, vaksinasi, KK, semuanya bisa diurus dengan KTP digital. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya ya, berita kedua nih. Apa kita tuh, Riz? punya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan warga Surabaya untuk memiliki saluran air yang berukuran 30 sampai 60 cm. Nah, gimana sih maksudnya itu? Jadi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan masyarakat Surabaya untuk bersama-sama mengantisipasi banjir dengan memiliki saluran air yang ideal. Saluran air yang ideal itu adalah dengan minimal ukuran 30 sampai 60 cm. Karena realitanya nih pemirsa, saat ini kebanyakan 60% rumah-rumah di Surabaya, khususnya di kawasan rumah padat penduduk, hanya memiliki saluran air yang lebarnya 10 sampai 12 cm aja. Itu hitungannya kecil ya kalau untuk Kecil saluran air banget. gitu ya. Makanya Surabaya ini rawan banjir. Oh, nah terus menurut beliau nih harus ada kerjasama antara warga dengan Pemkot dalam mengantisipasi banjir di Surabaya. Beliau berkata bahwa anggaran yang diperlukan untuk membangun saluran baru sebanyak 70% anggarannya ditanggung oleh Pemkot Surabaya dan sebanyak 30% anggaran lainnya berasal dari warga. Nah, dengan bertambah padatnya pemukiman di Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkata bahwa tidak mungkin untuk merubuhkan pemukiman di kawasan padat penduduk tersebut. Jadi, jalan satu-satunya adalah membuat saluran air di tengah jalan. Iya sih, menurutku ya perlu kayak gitu kan untuk mengatasi banjir. Tapi Pak Eri sendiri pun bilang kalau bukan banjir sih. Apa namanya itu genangan. Oh, genangan. Ya, karena ya. cepat surut gitu loh. Betul. Jadi antisipasi Pemkot dan warga Surabaya ini tepat nggak sih ya sebenarnya? Menurut aku tepat banget sih, karena sebenarnya untuk mengantisipasi genangan itu ya, bukan banjir ya. Genangan itu tuh harus ada kerjasama antara warga dan Pemkot juga. Jadi nggak bisa hanya Pemkot atau warga saja, harus ada kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut. Iya, jadi harus berjibaku ya biar Surabaya ini nggak terjadi banyak genangan di mana-mana tuh ya. Betul banget. Nah, beralih di berita selanjutnya. Aplikasi Peduli Lindungi berubah bertahap menjadi aplikasi Satu Sehat. Dikutip dari laman
resmi CNN, Kementerian Kesehatan menyebut aplikasi Peduli Lindungi akan bertransformasi otomatis secara bertahap menjadi aplikasi Satu Sehat. Dimulai pada hari Selasa, 28 Februari 2023. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Satu Sehat ini, masyarakat tidak perlu menghapus aplikasi Peduli Lindungi yang telah ada, melainkan hanya harus melakukan pembaruan aplikasi aja. Berarti kita nggak perlu registrasi ulang dan sebagainya Nggak kan ya? perlu, cuma hanya perlu pembaruan aja dari ya? Google Store atau di App Store juga bisa. Oh, ya jadi kan? berarti itu otomatis masuk dari waktu kita Iya, daftar jadi Peduli udah Lindungi langsung kan ya? otomatis terganti darinya Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Oh, nah dengan aplikasi tersebut diproyeksikan untuk mempersingkat laporan kesehatan yang semula 400 aplikasi menjadi hanya 8 aplikasi saja. Platform ini merupakan salah satu cara Kemenkes mengintegrasikan data rekam medis pasien di fasilitas kesehatan ke dalam satu platform Indonesia Health Service. Nah, platform ini merupakan perwujudan dari transformasi teknologi kesehatan. Kedepannya diharapkan dapat membantu menaikkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, sayang banget nih berita tadi tuh menutup perjumpaan kita nih Chris di Rabipindo kali ini. Tapi Sobat Dukcapil tidak perlu khawatir untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa follow sosial media kami yang tertera di layar Anda. Nah, saya Krisna. Dan saya Rizka. Kami dan segenap kru yang bekerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.